Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gagan Pandu dari kelas TIF RP 19 CIDA. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Arif Rahmawan, Danis Gunawan, Gagan Pandu, Grace Elizabeth, Muhammad Iqbal, dan Siti Suci Sohibah akan mempresentasikan laporan akhir tugas besar dari PT Alvaria Trijaya atau yang biasa disebut Alfamart. Di sini terdapat latar belakang dari PT Alvaria Trijaya atau yang bisa disebut Alfamart. Nah, Alfamart adalah salah satu perusahaan retail minimarket dan jaringan toko swalayan terkemuka di Indonesia. Alfamart juga memiliki banyak cabang. Nah, Alfamart ini umumnya menjual seperti makanan, minuman, dan barang kebutuhan hidup lainnya. Karena kemajuan teknologi yang semakin tinggi, Alfamart juga mengikuti perkembangan teknologi tersebut, sehingga mereka menciptakan sebuah aplikasi yang bernama AlphaGift. Nah, biasanya konsumen yang datang dan berbelanja saat membayar di kasir akan ditawarkan oleh pegawai untuk membuat member card ataupun menginstal aplikasi AlphaGift tersebut guna menjadi member Alfamart. Nah, di aplikasi AlphaGift itu akan mendapatkan beberapa keuntungan saat berbelanja di Alfamart. Selanjutnya, kegiatan wawancara. Yang pertama, menetapkan tujuan wawancara. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan topiknya. Yang kedua, menyiapkan daftar pertanyaan agar wawancara dapat berjalan dengan lancar. Ketiga, melakukan wawancara. Dan keempat, melaporkan hasil dari wawancara. Kami merangkum dan menyampaikan hasil wawancara dengan dituliskan dalam bentuk laporan yang biasanya berbentuk narasi. Maksud dan tujuan wawancara, yaitu untuk memenuhi tugas besar dari mata kuliah Object Oriented and Design. Dan yang kedua, memperoleh informasi mengenai aplikasi AlphaGift. Topik wawancara. Nah, topik wawancara yaitu seputar aplikasi AlphaGift dan jasa pelayanan konsumennya. Waktu dan tempat kegiatan wawancara dilaksanakan pada hari Jumat 2 Juli 2021 pada pukul 11 waktu Indonesia Barat di Alfamart Jalan Soekarno-Hatta nomor 369, Kebon Lega, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danis Gunawan Setanto dari Teknik Informatika Reguler Pagi 19 CIDA. Di sini saya akan melaporkan laporan hasil wawancara kelompok kami. Yang pertama di sini ada narasumber yaitu Andi Roh. Kemudian ada pewawancara yaitu Gagan Pandu dan Grace Elizabeth. Kemudian untuk juru foto dan rekam yaitu Muhammad Iqbal dan Danis Gunawan Setanto. Untuk juru tulis itu Siti Suci dan Arif Rahmawan. Baik, ini merupakan kesimpulan hasil wawancara. Alfamart meluncurkan aplikasi AlphaGift ini karena mengikuti perkembangan zaman yang dimana sekarang serba digital. Apalagi di masa pandemi sekarang ini dapat memutus rantai penyebaran virus corona dalam kegiatan berbelanja. Pengguna AlphaGift dapat melihat promo-promo yang sedang berlangsung di Alfamart. Juga terdapat poin yang setiap kita berbelanja di Alfamart akan bertambah jumlahnya dan jika poin tersebut sudah cukup banyak, dapat digunakan sebagai potongan total harga belanja. Dengan AlphaGift ini, kita dapat mencari Alfamart terdekat dengan posisi kita, dimanapun kita berada dalam fitur temukan toko yang terdapat di tombol akun.
Kemudian ini merupakan foto kegiatan hasil dokumentasi kelompok kami. Ini adalah studi kasus. Jasa pelayanan konsumen. PT Alvaria Trijaya atau Alfamart merupakan salah satu perusahaan retail minimarket dan jaringan toko swalayan terkemuka yang memiliki banyak cabang di Indonesia. Customer yang mengunjungi Alfamart akan ditawarkan untuk menginstal aplikasi AlphaGip. Agar terdaftar di aplikasi AlphaGip dan menjadi member Alfamart, customer akan diminta mengisi data diri, di antaranya nama lengkap, nomor handphone, email, tanggal lahir, dan jenis kelamin, didampingi oleh salah seorang pramuniaga. Setelah terdaftar dan diregistrasi oleh pramuniaga, kita dapat memakai aplikasi AlphaGip dan menikmati promo-promo yang ada untuk mengumpulkan poin sebanyak mungkin agar mendapatkan potongan harga atau rewards lainnya. Tabel Functional Requirements and Priorities. User Story. Saya selaku karyawan PT Alvaria Trijaya menginginkan agar customer lebih efisien dalam berbelanja di Alfamart. Maka dari itu, customer harus mendaftarkan diri menjadi member AlphaGift. High Priority. Membuat tabel data pelanggan, mendampingi customer dan mengarahkan customer saat mendaftar pada aplikasi. Karyawan akan meregistrasi akun customer agar resmi menjadi member Alfamart. Medium Priority. Customer akan diminta untuk menginstal aplikasi AlphaGift. Customer akan diminta untuk mengisi data diri yang tertera di aplikasi tersebut. Usulan Functional Requirements and Priorities. User Story. Saya selaku karyawan PT Alvaria Trijaya menginginkan agar customer lebih efisien dalam berbelanja di Alfamart. Maka dari itu, customer harus mendaftarkan diri menjadi member AlphaGift. High Priority. Jika mempunyai kartu kredit ataupun debit, bisa langsung didaftarkan saat login aplikasi. Jika mempunyai akun OVO, GoPay, Dana, dan lain-lain, dapat langsung didaftarkan saat login. Medium Priority. Metode pembayaran akan langsung diarahkan ke e-money yang memiliki saldo cukup. Tabel Non-Functional Requirements and Priorities. Quality Attribute. Ada Scalability, Portability, dan Extendability. Scalability. Requirements Definition. Pengisian data diri oleh customer sendiri saat customer sudah menginstal aplikasi dan didampingi ataupun dibimbing oleh salah seorang karyawan. Scope atau how. Jika adanya ketidakcocokan, data akan diinformasikan melalui email yang terdaftar. Quality Attribute yang kedua, Portability. Requirements Definition-nya, customer dapat mengetahui lokasi Alfamart terdekat, dapat melihat barang-barang apa saja yang tersedia dan sold out, juga terdapat jumlah poin yang didapat setelah berbelanja. Scope atau how-nya, jika ada barang yang tidak tersedia, otomatis sudah terupdate di dalam aplikasi dengan keterangan sold out. Quality Attribute yang terakhir, Extendability. Requirements Definition-nya, mengupdate harga barang promo dan big event setiap awal bulan. Scope how-nya, adanya server down karena banyak yang membuka aplikasi dalam waktu yang bersamaan. Usulan NFRS. Quality Attribute yang pertama, Scalability. Requirement Definition-nya, mendaftarkan kartu kredit atau debit atau akun-akun e-money yang dimiliki. Scope atau how-nya, membayar dengan metode pembayaran yang saldonya cukup. Jika tidak ada saldo yang cukup, akan diarahkan ke metode COD. Quality Attribute yang kedua, Portability. Requirement Definition-nya, pengguna dapat mengecek saldo dari kartu kredit atau debit atau akun-akun e-money yang dimiliki. Scope atau how, adanya perintah isi saldo jika saldo tidak cukup atau habis. Quality Attribute yang ketiga, Extendability. Requirement Definition-nya, mengupdate saldo dari kartu kredit atau debit atau akun-akun e-money yang sudah diisi. Scope atau how, adanya server down karena banyak yang membuka aplikasi dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya ada use case diagram. Customer melakukan pendaftaran dengan cara login ke aplikasi. Setelah itu, customer membeli barang. Pada aplikasi, customer akan memilih barang yang dipilih berdasarkan kategori. Setelah membeli barang-barang, customer akan memilih apakah barang yang dibeli akan diambil atau diantar. Setelah itu, lakukan pembayaran. Jika ada voucher potongan harga,
input saat melakukan pembayaran. Pegawai akan melakukan update barang apa saja yang stoknya habis, stoknya masih ada, dan stok yang baru datang. Pegawai juga akan mengupdate promo-promo dan event-event setiap awal bulan. Untuk use case scenario, pertama ada use case scenario login. Aktornya ada user, interface-nya halaman login, halaman utama aplikasi, dan halaman admin. Precondition-nya ketika user belum melakukan login. Untuk flow skenario-nya, aktor membuka halaman login, kemudian aktor memasukkan nama lengkap dan nomor handphone, dan jika sudah terdaftar, maka langsung masuk ke menu utama aplikasi. Kemudian post condition-nya, user berhasil masuk ke menu utama aplikasi. Alternative flow, user gagal login. Yang kedua ada use case scenario transaction. Aktornya ada user, interface-nya menu daftar utama beserta harga, precondition-nya ketika user belum memilih barang yang ingin dibeli. Kemudian flow skenario-nya adalah aktor melihat barang apa saja yang tersedia, kemudian aktor memilih barang yang ingin dibeli. Setelah itu aktor memilih metode pembayaran dan sistem pembayaran. Apakah diantar atau diambil? Untuk post condition-nya ketika user sudah memilih barang yang ingin dibeli. Alternative flow, user tidak membeli apapun. Selanjutnya ada activity diagram. Yang pertama, activity diagram login. Pertama, user masuk ke menu awal, kemudian aplikasi menampilkan kolom biodata untuk diisi. Setelah itu, sistem aplikasi akan meminta untuk mendaftarkan kartu kredit atau debit ataupun e-money yang dimiliki. Setelah mengisi biodata tersebut, aplikasi akan mengirimkan query ke database dan database akan menghasilkan hasil query ke aplikasi. Setelah itu, aplikasi akan menampilkan nama user di menu utama. Perkenalkan, saya Siti Suci Sohibah Nur Alawiyah dari kelas TIF RP 19 CIDA. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari Arif Rahmawan, yaitu tentang activity diagram pemesanan. Di activity diagram pemesanan ini terdapat user, sistem aplikasi, dan database. Untuk yang pertama yaitu dari user akan memilih menu utama, lalu sistem aplikasi akan menampilkan menu utama, dan sistem aplikasi akan mengembalikan kepada user yaitu memilih menu, lalu si user akan memilih barang pesanan, lalu sistem aplikasi akan menampilkan metode pembayaran dan akan masuk ke database yaitu sistem query. Dari sistem query tersebut akan menghasilkan hasil query-nya lalu ditampilkan ke sistem aplikasi yaitu laporan pemesanan barang belanja. Dari sistem aplikasi akan menampilkan query laporan pemesanan, lalu dari database tersebut akan menampilkan kembali ke sistem aplikasi yaitu struk laporan keuangan. Lalu selanjutnya saya akan membahas activity diagram pemesanan. Di activity diagram pemesanan ini terdapat user, sistem aplikasi, kasir, kurir, dan database. User akan menampilkan pilih menu utama, lalu sistem aplikasi akan menampilkan menu utama dan dikembalikan kepada user yaitu memilih menu. User akan memilih pemesanan barang, lalu sistem aplikasi meminta data barang dan ditampilkan melalui database yaitu sistem query, dan dari sistem query tersebut akan menghasilkan query, lalu dari database akan ditampilkan ke sistem aplikasi yaitu menampilkan list barang dan ditampilkan kembali ke user yaitu memilih barang pesanan. Setelah user memilih barang pesanan, maka sistem aplikasi tersebut akan menampilkan metode pembayaran dan pengiriman. Lalu ditampilkan kembali yaitu memilih metode pembayaran dan pengirimannya yaitu melalui kasir dan pengambilan secara COD. Pengambilan melalui kasir yaitu akan di-input
ke database, yaitu query laporan pemesanan, lalu dari database akan menampilkan ke kasir. Lalu setelah data masuk ke database, maka kasir akan menyiapkan barang pesanan. Lalu user akan menunjukkan kode pesanan dan diberikan ke kasir. Lalu kasir akan menunjukkan struk laporan pemesanan. Pengambilan secara COD yaitu laporan pemesanan akan masuk ke database, lalu barang akan dibawa oleh kurir. Lalu barang akan dibawa oleh kurir dan sistem aplikasi akan menampilkan struk laporan pemesanan. Selanjutnya saya akan membahas tentang sequence diagram login. Di sequence diagram login ini terdapat user, aplikasi, dan database. Yang pertama, user akan menginput data, lalu sistem aplikasi akan memverifikasi input data tersebut, dimasukkan ke database, lalu dari database akan menanyakan kembali lalu si database akan mengembalikan lagi ke aplikasi. Lalu database akan menanyakan kembali apakah data tersebut sudah valid atau belum. Jika data tersebut sudah valid, maka aplikasi akan menampilkan add new user dan masuk ke menu utama. Jika data tersebut tidak valid, maka si aplikasi akan menampilkan tampilan error. Selanjutnya, saya akan membahas sequence diagram pemesanan. Di sequence diagram pemesanan ini terdapat user, aplikasi, dan database. User akan mencari barang, lalu pilihan barang tersebut akan diinput ke database atau query barang. Lalu database akan menampilkan pilihannya melalui aplikasi. Lalu jika dirasa user tidak cukup memesan satu barang, maka user bisa menambahkan barang ke keranjang dan barang tersebut akan diinput kembali ke database atau query tambah keranjang. Database akan menampilkan tampilan update keranjang atau mengupdate barang pesanan. Lalu user akan meng-check out, aplikasi akan mengirimkan data ke database, lalu database akan menampilkan tampilan list barang. User akan membayar barang pesanan tersebut lalu di-input kembali melalui database atau query data user. Jika user membatalkan, maka aplikasi tersebut akan menampilkan return data user dari aplikasi. Maka sistem aplikasi akan menampilkan display data user, lalu data tersebut akan diinput kembali ke database atau query keranjang dan dari database akan menampilkan kembali ke aplikasi atau return keranjang. Lalu dari aplikasi akan menampilkan ke user yaitu display list barang dan harga. User akan memilih pembayaran dan pengiriman. Aplikasi akan menginput data kembali yaitu query tambah transaksi dan dari database akan menampilkan kembali ke aplikasi yaitu print transaksi. Dan aplikasi akan menampilkan tampilan transaksi berhasil atau tampilan transaksi gagal. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Afarizi dari kelas TIF RP19 CIDA akan menjelaskan mengenai sequence diagram pengiriman. Yang pertama, user melakukan pembayaran melalui aplikasi. Selanjutnya, aplikasi melakukan
pemanggilan query detail transaksi ke dalam database. Setelah itu, database akan melakukan validasi, query, dan mengirim pesan kembali ke dalam aplikasi. Untuk pesan balasan disimbolkan dengan garis putus-putus, di mana garis putus-putus ini mewakili pesan kembali atau pesan dari objek penerima kembali ke objek yang meminta. Oke, setelah query data transaksi sudah divalidasi oleh database, maka aplikasi akan menampilkan detail transaksi kepada user. Kemudian, user melakukan penunjukan bukti kode transaksi kepada kasir. Kemudian, kasir akan mengecek atau memvalidasi kode transaksi tersebut melalui database. Kemudian, database akan memverifikasi dan mengirim pesan kembali kepada kasir. Jika user memilih mengambil barang pesanannya sendiri ke toko, maka setelah bukti kode transaksi tervalidasi oleh database, maka barang belanjaan diambil atau disiapkan oleh kasir. Kemudian, kasir memberikan barang belanjaan kepada user. Namun, jika user memilih memakai kurir, maka aplikasi akan melakukan pemberian atau memberi notifikasi pengiriman setelah kurir membawa barang pesanan. Setelah kurir membawa barang pesanan, kemudian aplikasi akan mengupdate status pengiriman ke dalam database. Kemudian, kurir mengantarkan barang pesanan kepada user. Setelah barang diterima oleh user, maka aplikasi akan melakukan kembali update status pengiriman ke dalam database. Setelah itu, database akan mengirim kembali hasil status pengiriman ke dalam aplikasi. Lalu, aplikasi akan menampilkan status pengiriman berhasil kepada user. Oke, selanjutnya ada kelas diagram. Yang pertama, activity diagram, di mana activity diagram memiliki atribut. Yang pertama, ID pesanan, jenis barang, jumlah barang, total harga, pembayaran, kembalian, struk belanja. Selanjutnya adalah metode di mana user memiliki pilihan barang pesanan. Jadi user bisa langsung mengirim barang secara langsung. Kemudian ada transaksi. Lanjut ke activity pesanan. Atributnya ada ID pesanan, data pesanan, total harga. Metodenya input data pesanan dan melihat data pesanan. Yang ketiga ada activity kasir. Atributnya ID kasir, nama kasir, dan data pesanan. Di mana si kasir bisa melakukan input data pesanan, melihat data pesanan. Yang keempat ada activity login. Atribut yang pertama adalah username, yang kedua password, yang ketiga nomor HP, yang keempat nama, yang kelima alamat. Di mana metode yang digunakan bisa melakukan input data pesanan, melihat data pesanan, dan cek data pesanan. Yang kelima adalah activity sistem aplikasi. Atributnya daftar barang, daftar harga, daftar promo, jumlah item, total harga yang dibayar, struk belanja. Metode yang selanjutnya ada metodenya. Yang pertama pembelian barang, yang kedua menampilkan profil konsumen atau user. Yang terakhir, activity transaksi. Atribut yang pertama adalah bayar, yang kedua adalah scan barcode, yang ketiga adalah kembalian, yang keempat adalah struk belanja. Selanjutnya adalah metode. Yang pertama adalah input data pesanan, yang kedua melihat data pesanan, dan yang ketiga mencetak data laporan pesanan. Demikian laporan hasil kegiatan wawancara yang kami buat dengan sebenar-benarnya. Kami ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kemudahan sehingga terlaksananya bagi kami dalam melakukan kegiatan ini. Serta kepada semua orang yang telah membantu dalam pembuatan laporan hasil wawancara ini. Kami dari anggota kelompok memohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dan kekurangan dari hasil kegiatan wawancara ini.
Semoga bisa bermanfaat bagi siapapun yang membaca ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.